menyaksikan. Selamat menyaksikan. Yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar pada tanggal 1 Desember 2004 dan resmi menjadi lembaga amil zakat skala nasional sesuai SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 240 tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016. 17 tahun hadir menggembilangkan Indonesia, Las Al-Azhar berhasil meraih penghargaan sebagai Las Sepatu Syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021, penghargaan sebagai Las Nasional dengan program pendayagunaan ZIS terbaik, dan Las Nasional dengan koordinasi pengelolaan zakat terbaik dari Basnas Award 2022. Las Al-Azhar memiliki visi menjadi lembaga filantropi Islam global yang profesional dan terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan umat. Dan dengan misi mengembangkan edukasi zakat, infak, sedekah, wakaf dengan layanan berkarakter berbasis teknologi, mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong keberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal menuju kesejahteraan umat, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui penguatan sistem dan manajemen yang didukung oleh sumber daya insani yang profesional, bangun kemitraan secara nasional dan global secara berkelanjutan atau Sustainable Partnership dengan kalangan ABCGM, Academic, Business, Civil Society, Government, Media. 3 klaster utama program Las Al-Azhar untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu klaster penyelamatan kegawat daruratan keluarga prasejahtera yang diturunkan ke dalam varian program Zakat Pride, My Heart for Yatim, Formula Tanggap Bencana, dan Infralink. Klaster pengentasan kemiskinan yang diturunkan dalam program Indonesia Gemilang dan Sejuta Berdaya. Klaster pengentasan pengangguran usia produktif yang diturunkan dalam program Rumah Gemilang Indonesia. Dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, Las Al-Azhar juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bank Indonesia dengan nama program Desa Berdikari, bersama YBM PLN dengan nama program Desa Cahaya, bersama Mandiri Amal Insani dengan nama program Desa Mandiri, bersama Basma Pertamina dengan nama program Desa Energi, dan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Masya Allah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak company profile dari Las Al-Azhar. Semoga Las Al-Azhar dapat terus memberikan manfaat dan semakin memberikan manfaat untuk umat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
Berikutnya banyak sekali programnya ya. Banyak Masya Allah. Luar biasa itu. Dan sudah ke mana-mana, tidak hanya di Pulau Jawa. Betul, Masya Allah. sekali. Ya. Dan itu merupakan program yang memang didedikasikan untuk betul-betul membantu mereka yang membutuhkan dan tepat sasaran, insya Allah. Insya Allah. Baik, Miss Eva. Alhamdulillah Pak Daram sudah sejak tadi ya bersama dengan kita hari ini. Dan beberapa saat lagi kita akan mencoba untuk menggali lebih jauh tentang siswa sebagai solusi umat. Kita mau langsung masuk ke acara ini. Oke, silakan. Boleh, Mister. Bagaimana kalau kita sapa dulu nih Pak Daramnya? Boleh, kita sapa dulu Pak Daram. Assalamualaikum Pak Daram. Pak Daram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali. Ini kok kalau semakin dilihat semakin awet muda. Itu dia, Mister. Kelebihannya Pak Daram adalah semakin kesini makin awet muda. Mau belajar sama Pak Daram? Apa ini Pak? Mantap sekali. Sehat Pak Daram? Alhamdulillah sehat Ustaz Maulana. Ada bisa jadi ngawang biar kasih kalau dipanggil soal. Baik, ayah bunda dan para tamu undangan dan listener sekalian, sekedar menginformasikan kembali bahwa Pak Daram adalah Direktur Eksekutif Laswaf BMT Al-Azhar sekaligus sebagai Ketua Yayasan Al-Fauzin. Oke, baik. Oke, kita langsung masuk ke dalam acara ini, Pak Daram, dengan tema Ziswaf sebagai solusi umat. Ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Daram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil azim wa wastaqil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang saya hormati Miss Wiwi selaku pimpinan Sekolah SD Al-Fauzin. Kemudian ada Miss Ayu, ada Miss Retno, Miss Arif, ada hadir juga ya. Semua manajemen lah ya, manajemen dari Al-Fauzin. Bu Hajah Nurul ikut bergabung juga, apakah mengikuti. Kemudian MC kita Ustaz Maulana dan Bu Eva, Miss Eva, selamat ketemu kembali. Dan juga bergabung dari teman-teman di Laswaf BMT ini ada Kepala Divisi Fundraising dan Partnership Mas Akbar Satrio, beliau artis Al-Azhar yang suka manggung, jadwalnya banyak. Kemudian ada Mas Ryan juga selaku Kadif Wakaf dan BMT dan beberapa teman-teman di jajaran Laswaf BMT. Pertama, saya secara pribadi mohon maaf pada Miss Wiwi dan teman-teman karena belum sempat secara offline untuk bisa hadir ke Al-Fauzin karena satu hal, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama insya Allah bisa silaturahim. Dan pada hari ini bisa dipertemukan dalam tatap maya ya, mudah-mudahan tatap maya kita melebihi dari tatap maya romantis ya, lebih akrab juga mudah-mudahan, dan kita banyak bisa ngobrolkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan umat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, saya secara pribadi terima kasih kepada teman-teman Al-Fauzin dan para orang tua parent support group yang ikut bergabung. Mungkin ada anak-anak juga yang ikut bergabung, semuanya ini dalam rangka kita silaturahim keluarga kita, keluarga besar sekolah Al-Fauzin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan memasuki Ramadan kita bisa mendulang amal ibadah yang terbaik dari Ramadan kita pada kesempatan tahun kali ini. Mungkin saya share ya sedikit materi biar ada yang dilihat, tidak saya ngobrol sendiri nanti. Mohon host bisa ini kan materi saya bisa screen masih disable. Oke, terlihat Miss Ayu ya. Terlihat foto saya ya. Terlihat Pak. Iya, fotonya muda. Mohon maaf agak sedikit ini karena memang kondisinya sedang batuk-batuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita akan mungkin banyak berbicara, ngobrol santai terkait dengan siswab sebagai solusi umat ya. Jadi kita ini dalam kehidupan kita ini sesungguhnya umat Islam cukup berbangga karena dalam konteks ekonomi syariah kita ini memiliki satu instrumen yang kita sebut dengan ziswab, zakat, infak, wakaf dan wakaf ya, sedekah dan wakaf. Dan ini menjadi kehidupan daripada aspek ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Walaupun memang dimensinya ada sektor real, kemudian ada keuangan dan lembaga filantropi yang terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu tentunya ini bukan hanya sebagai fasilitas ataupun anugerah dari Allah, tetapi sesungguhnya adalah menjadi solusi dari kehidupan kita ya. Jadi mungkin saya mengawali dari materi terkait dengan potensi kita ya sebagai bangsa Indonesia ya. Kalau kita lihat secara potensi kependudukan ya, jadi kita menjadikan potensi mudah-mudahan menjadi solusi. Kalau berdasarkan sensus itu 270,2 juta jiwa. Itu sensus tahun 2020 karena sensus itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Tetapi data real BPS tahun 2021 di bulan September sesungguhnya sudah 272 juta jiwa. Jadi hampir pertumbuhannya itu lebih dari 1 juta ya, lebih bisa mencapai hampir 2 juta. Artinya itu penduduk kita bangsa Indonesia dan tercatat di sana itu 86, sekian atau genapnya 87% itu adalah umat muslim. Jadi umat muslim kita itu sekitar 87%. Yang kalau kita ambil dari jumlah jiwa itu kurang lebih sekitar 240 juta jiwa. Jadi penduduk muslim kita ya, Indonesia merupakan muslim terbesar dunia ya, karena di bawah kita ini termasuk India, kemudian Pakistan dan sebagainya masih kisaran 200-an. Jadi kita ini adalah aset SDM yang besar dari potensi umat muslim kita ya. Oleh karena itu sesungguhnya potensi ini sekaligus menjadi kekuatan ke depan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menjadi solusi dari bangsa kita ini yang masih menyisakan tantangan.
Tantangannya apa? Tantangan kita ini sesungguhnya bahwa kita masih menyisakan sekitar 26,5 juta penduduk miskin, ya. Jadi kita menyisakan PR penduduk miskin kita itu 26,5 juta jiwa. Walaupun sesungguhnya indikator garis kemiskinannya masih rendah. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan yang di bawah 500 per kapita per bulan. Ya, jadi masih kecil sekali, 487 rupiah itu. Artinya kalau kita ukurannya dinaikkan menjadi 1 juta, ya penduduk miskin kita sebenarnya banyak sekali. Ya, artinya ini ledakan penduduk kita yang termasuk tingkat hidup kita juga tinggi dan seterusnya, satu sisi potensi, namun di sisi yang lain akan menjadi satu masalah kalau kita tidak bisa menyiapkan potensi itu menjadi kekuatan yang real. Ya, karena di sana kita masih berperang dengan kemiskinan, kemudian kehidupan daerah-daerah kumuh, ada banyak kekurangan pangan, ya kebutuhan dasar masyarakat dan seterusnya. Ini menjadi PR kita. Tetapi sesungguhnya harapan ini ketika nanti kita bisa mengimplementasikan ibadah kita yang menjadi ibadah yang pokok, itu sudah selesai. Kenapa? Karena kita tadi 240 juta jiwa. Sedangkan yang miskin cuma 26. Banyakan miskin atau banyakan yang mampu. Banyak yang mampu sesungguhnya. Artinya, andai kata setiap yang mampu punya kesadaran yang tinggi untuk melakukan kewajibannya dalam hal zakat atau kewajiban sunnah-sunnahnya yang lain dalam bentuk infak, sedekah dan termasuk wakaf, maka sesungguhnya selesai permasalahan kita. Pertanyaannya adalah apakah kondisi ini, potensi ini bisa diimplementasikan atau belum? Inilah mungkin menjadi diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Karena kalau bicara tentang zakat, potensi kita itu tinggi. Bahkan kalau berdasarkan catatan-catatan hitungan itu tidak kurang dari 327 triliun. Ya, duit semua itu kalau dikumpulin ya. Banyak sekali jumlahnya. Jadi 27 triliun, tetapi kenyataannya dalam realnya itu baru sekitar 12 triliun. Jauh sekali. Jadi 327 triliun potensinya baru tergali sekitar 12 triliun. Apalagi bicara wakaf. Wakaf itu kalau dijumlah aset wakaf semuanya, termasuk aset wakaf uang produktif dan sebagainya, itu bahkan lebih luar biasa lagi, 2.000 triliun. Coba bisa itu membantu APBN kita, ya, yang kita ini utangnya aja udah 7.000 triliun, informasi data terakhir ya. Jadi sesungguhnya ini ada potensi yang besar yang bisa kita gali, yang bisa kita manfaatkan. Nah, oleh karena itu, tentunya, mari kelemahan yang terjadi, kenapa potensi besar tapi belum bisa tergali dengan maksimal, catatan secara nasional yang lemah adalah literasi atau edukasi. Edukasi tentang apa? Tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pak, emang dulu belum pernah belajar? Sudah pernah, tapi lupa, udah kelamaan. Jadi sudah kelamaan, jadi lupa. Sehingga implementasinya masih belum secara maksimal. Lah, oleh karena itu tentunya kita bisa mengobrolkan tentang terkait dengan potensi ekonomi Islam dari yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Karena dalam hal zakat, infak, sedekah maupun wakaf itu dasar hukumnya semuanya sangat jelas sekali. Yang tentunya andai kata itu menjadi kesadaran akan bisa menjadi potensi dan sekaligus kekuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum
wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian semuanya, infakkanlah kalian semuanya min thayyibatin dari sesuatu yang baik, ma dari apa kasabtum yang telah kalian usahakan. Jadi apapun yang sudah diusahakan, apakah usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha jasa, dan lain sebagainya, semua usaha dari hasil yang baik-baik. Jadi untuk diinfakkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa-apa yang keluar dari kalian semuanya minal ardi, yaitu dari bumi, ya. Jadi tanaman, pertanian, bahan tambang dan lain sebagainya. Artinya bahwa perintahnya jelas. Bahkan kalau bicara khusus terkait dengan zakat, ayatnya lebih keras lagi di dalam surat At-Taubah ayat 3 itu, hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hud, ambillah. Jadi bahasanya itu fi'il amar. Jadi ambil. Jadi kalau nggak mau zakat boleh diambil itu. Ya, walaupun di praktek di Indonesia tidak begitu ya. Di zaman Rasulullah orang yang tidak enggan zakat ambil. Bahkan zaman oleh Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang enggan berzakat. Hud, ambillah min anwalihim dari harta mereka, sodakotan sebagai sodako, maksudnya zakat ya. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka ya, untuk membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, mensucikan hati mereka. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sa'anul lahum, karena sesungguhnya doa kalian akan menjadi ketenangan bagi mereka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi dasar daripada zakat, infak, sedekah, wakaf ini adalah hal-hal yang menjadi mendasar. Bahkan kalau bicara zakat tadi, ini menjadi tiangnya agama ya, bunyal Islam ala khamsin ya. Jadi tegaknya agama Islam itu karena 5, diantaranya adalah syahadu alla ilaha illallah, bersyahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian puasa, berzakat, dan haji. Jadi zakat itu bagian daripada sendi agama. Sehingga orang yang tidak berzakat sesungguhnya dia tidak mendirikan agamanya. Karena agamanya runtuh sebagaimana dia tidak melakukan sholat. Maka di dalam perintah zakat itu melekat selalu dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Hampir 82 ayat dalam Al-Quran itu disebutkan. Jadi sholat itu melekat dengan zakat. Jadi ini. Nah, oleh karena itu tentunya kita perlu memahami betul-betul apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, kita bicara tentang zakat. Nah, zakat secara etimologis atau secara bahasa itu artinya berkembang, bertambah atau suci. Artinya filosofi dasar dari ibadah kita, orang yang berzakat itu pada dasarnya mengembangkan hartanya. Ya, bertambah, bahkan menjadi suci. Walaupun mungkin secara dohir ketika orang punya harta 100, kemudian dizakatkan mungkin 50, berarti tinggal 50. Tetapi sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala berkembang. Kenapa berkembang? Nanti suatu ketika yang 50 itu akan menjadi harta yang berkah. Ketika harta berkah itu punya dampak pemaslahat untuk pemilik hartanya. Bisa nanti menjadi pemantik usaha yang lain, menjadi usahanya berkembang secara keduniaan, ataupun berkembang dalam arti meningkatkan ketenangan hati orang yang berzakat. Maka konsep zakat itu adalah tumbuh dan berkembang. Tetapi secara terminologis adalah secara bahasa mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak menerima mustahik, atau mustahik kita sebut sesuai dengan kadar dan kaul dan syarat rukunnya. Jadi zakat ini sebagai hal yang pokok, yang merupakan hal yang wajib, dia ada ketentuan secara khusus. Apa ketentuannya? Jadi ada syarat,
kemudian hartanya juga ada ketentuan, dan begitu juga orang yang akan diberikan zakat itu juga diatur ketentuannya di dalam Al-Quran. Maka di dalam zakat itu ada istilah haul. Jadi ada semacam masa harta itu dimiliki, haul atau genap setahun, kemudian dia juga memenuhi nisab atau batas minimal harta yang mewajibkan dia harus berzakat. Nah, jadi ketentuannya itu artinya dari syaratnya ada, kemudian juga yang dikeluarkannya juga tertentu. Berapa kadarnya? Bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%, bahkan bisa 20%. Tergantung aspek zakat yang ada di dalamnya. Begitu juga peruntukannya. Jadi tidak lepas dari 8 asnaf atau 8 golongan. Ini bicara tentang zakat. Kemudian bicara infak. Ya, infak itu artinya nafkah, membelanjakan. Jadi sifatnya umum. Ya. Jadi harta yang dikeluarkan oleh seorang atau bisa juga badan usaha yang di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi sifatnya umum saja. Maka sifatnya karena umum, tidak mengikat, tidak memenuhi syarat, maka tidak wajib. Sifatnya menjadi kesunahan saja. Jadi jumlahnya tidak ditentukan, batas minimalnya juga tidak ditentukan, harus dikeluarkan berapa juga tidak ditentukan. Yang penting kita membelanjakan harta yang kita miliki untuk kebaikan. Kalau yang tadi menganut syarat-syarat itu adalah definisi daripada zakat. Jadi infak ini lebih sifatnya umum ya. Jadi ini. Nah, bagaimana sedekah? Ada juga kan dalam istilah kita sedekah. Sedekah maknanya sodako atau benar, membenarkan. Nah, mungkin sedekah ini hampir mirip-mirip dengan infak, tetapi sedekah tidak dibatasi hanya materi saja. Tetapi non materi juga termasuk wilayah sedekah atau sodako. Maka dalam hadis Rasul, tasbasumuka fi wajhi akhika sodako. Bahkan senyummu di hadapan saudaramu termasuk adalah sedekah. Artinya sedekah itu bisa materi, bisa juga non materi. Jadi itu. Jadi sedekah ini beda. Kemudian bagaimana wakaf? Nah, wakaf definisinya adalah wakaf atau kalau kita baca Al-Quran itu wakof ya, menahan atau berhenti ya, atau al-habs ya, menahan atau berhenti atau diam. Jadi wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Wakif itu adalah orang yang mewakafkan hartanya untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Jadi wakaf itu kalau berdasarkan undang-undang wakaf itu bisa yang selamanya, bisa juga temporer. Ya, sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi kalau wakaf itu artinya fisiknya ditahan. Ya. Jadi wakaf itu artinya ditahan. Kenapa ditahan? Biar dia tidak habis, tidak punah, tidak selesai. Kenapa? Karena wakaf itu disebut shadaqatun jariyah atau sedekah yang mengalir pahalanya. Maka selama aset wakaf itu masih tetap ada, maka orang yang berwakaf atau wakif tadi dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, ini adalah pemahaman tentang wakaf. Jadi kalau zakat itu harus dibelanjakan memang, makanya infak namanya, dihabiskan, nafkah itu menghabiskan, diselesaikan, dibelanjakan. Tapi kalau wakaf itu ditahan. Apa ngambil untungnya? Ya dari pengelolaannya. Maka kalau wakafnya, wakaf bangunan, ya berarti diambil manfaat bangunannya. Bangunan masjid berarti untuk ibadah, madrasah untuk sekolah, makam untuk pemakaman dan seterusnya. Atau wakaf-wakaf yang produktif ruku, ya.
rukonya diwakafkan, berarti rukonya dikelola, disewakan, ya rukonya nggak boleh dijual, tetapi hasil pengelolaan rukonya nanti digunakan untuk kegiatan maslahat umat. Ya, jadi semuanya dari wakaf, ya, kemudian zakat, infak, sedekah pada dasarnya adalah bagian daripada instrumen ekonomi Islam untuk solusi umat. Nah, ini di dalam surat Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah mencapai satu kebaikan, ya, kalian tidaklah sekali-kali mendapatkan kebaikan atau menggapai kebaikan sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi ini, maka wakaf termasuk adalah shadaqatun jariyah, ya. Jadi orang yang meninggal maka dia terhapus amalnya kecuali 3 hal, itu adalah wakaf. Jadi ini terkait dengan wakaf. Maka ada istilah wakif adalah pihak mewakafkan, mauquf barang yang diwakafkan, mauquf oleh pihak yang menerima, mengelola, ya, hak kelola wakaf, kemudian ada sihab dan lain sebagainya. Jadi ini wakaf. Nah, oleh karena itu kalau kita tarik dari secara keseluruhan antara perbedaan zis, waf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi kalau zakat dari sisi hukum wajib, infak sunnah, sedekah sunnah, wakaf adalah sunnah. Artinya yang wajib adalah zakat saja, baik itu zakat mal, zakat harta, maupun zakat fitrah atau zakat jiwa, ya. Nanti bisa kita bahas secara detail terkait dengan itu. Kemudian waktunya, kalau zakat itu ditentukan karena zakat itu harus ada haul atau genap 1 tahun kepemilikan harta. Ya, jadi ditentukan waktunya. Kalau infak fleksibel, sedekah fleksibel, wakaf juga sangat tidak terikat. Jadi mau berwakaf sedikit, wakaf banyak, wakaf macam-macam, silakan. Mau wakaf pakai benda bergerak, boleh. Nah, benda bergerak apa? Uang, ya, saham dan lain sebagainya. Atau wakaf yang tidak bergerak, aset tanah, bangunan dan lain sebagainya. Jadi sifatnya fleksibel. Kemudian penerimaan manfaatnya. Nah, zakat ini sudah ditentukan merujuk kepada surat At-Taubah ayat 60. Jadi yang berhak menerima tertentu, yaitu hanya 8 golongan. Fakir, miskin, dan seterusnya seperti itu. Jadi penerima zakat itu tidak sembarangan, tetapi berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau infak fleksibel. Jadi fleksibel itu. Bapak di lantai atas, kita di lantai bawah aja. Kemudian fleksibel. Kemudian harta bendanya. Jadi kalau zakat langsung disalurkan, ya, infak juga sama, sedekah sama, sedangkan wakaf itu harus dikelola terlebih dahulu manfaatnya. Jadi manfaatnya itu ke sana. Nah, mengapa zakat, infak, sedekah dan wakaf ini menjadi solusi problem umat? Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan ibadah ziswaf tadi, ini adalah menjaga keseimbangan sosial. Ya, tadi kan, bahwa harta itu agar tidak berhenti pada seseorang tertentu. Kita cukup prihatin, Indonesia ini ada satu kelompok, 1% dari jumlah penduduk Indonesia hampir memiliki harta dari 100 juta penduduk Indonesia. Jadi ketimpangannya cukup sangat besar sekali, ya. Maka dulu ketika kita kecil lagunya Oma Irama itu betul tuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin keblangsak, makin melarat. Kenapa? Karena tadi tidak ada keseimbangan
dalam kehidupan sosial. Jadi dalam indeks ini itu ketimpangan antara kaya dan miskin itu luar biasa. Maka Ziswaf itu adalah menjadi solusi karena menjaga keseimbangan sosial, ya, agar bagaimana orang yang mampu agnia tetap mendapatkan hati di para mustadafin, orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena mau berbagi dengan ibadah zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu tadi. Ya, jadi itu juga bagian daripada memantaskan kepantasan anugerah, ya. Jadi Allah sudah titipkan harta kepada kita. Pantaskah kita menjadi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan titipan harta kalau tidak bisa membelanjakan hartanya? Maka dari beberapa ayat Allah selalu memberikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan lalai. Apa yang menjadikan lalai? Biasanya adalah harta dan juga anak kita. Dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita miliki hanya kita tasarufkan hanya untuk keluarga saja ataupun kelompoknya saja tanpa ada kepedulian untuk membantu orang lain. Padahal wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum. Dalam Al-Qur'an begitu, bahwa di dalam harta mereka itu ada hak bagian orang lain, baik orang itu yang minta maupun yang tidak meminta-minta. Dan juga zakat, infak, sedekah adalah bukti keimanan kita, ya. Karena zakat tadi sendi daripada agama kita, agama Islam. Kemudian untuk menjadikan keberkahan dan kesucian. Juga agar kita bebas menjadi dari perbudakan harta. Jadi kalau kita melihat dari potensi-potensi ini tentunya adalah hal yang sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu kita perlu, ya, kira-kira kita ini sudah perlu nggak wajib untuk berzakat, ya. Ya, kalau Ramadan yang paling melekat kan zakat fitrah, ya. Zakat mal itu kadang-kadang ya orang itu tidak menghitung setahunnya. Pokoknya kalau mau Ramadan sekaligus zakat fitrah. Nah, ada benernya, ada yang tidaknya. Kalau benernya mungkin kalau belum jatuh tempo 1 tahun. Tapi kalau sudah lewat 1 tahun itu nggak boleh. Harusnya dizakatkan itu ketika sudah memasuki haul 1 tahun. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Zakat fitrah ini khusus, ya. Makosid zakat fitrah itu diperuntukkan adalah agar tidak ada orang yang sedih ketika Lebaran, ketika masuki 1 Syawal, ketika orang bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh ada orang yang sedih dari sisi ekonomi, ya, tidak boleh. Maka itulah muncul zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini adalah sebagai zakat jiwa, zakat yang menjadi hitungannya per jiwa. Selama orang itu hidup di malam Ramadan, akhir Ramadan, malam takbiran, maka dia harus dikeluarkan zakat fitrahnya setelah dia menyelesaikan ataupun mencukupi kebutuhan makannya pada malam itu. Artinya kalau malam itu nggak punya harta sama sekali, ya nggak zakat fitrah, ya, karena dia sebagai orang yang mendapatkan zakat fitrah. Nah, jadi itu berapa? 2,5 kilogram. Para ulama lebih amannya adalah 2,7 kilogram atau 3,5 liter. Mana lebih baik, lebih daripada kurang. Nah, diambil dari beras yang terbaik yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian haul emas. Emas ini adalah bagian daripada zakat yang harus dikeluarkan. Yang penting emasnya sudah haul. Kemudian nisab batas minimalnya adalah 85 gram atau 20 dinar. Artinya kalau kita punya emas senilai 85 gram, nah tinggal dikali berapa ratus harga emas sekarang ini, ya.
dagang emas ini sekarang tinggi ya, 800-an kalau salah ya. Itu keluarkan 2,5-nya. Begitu juga perak, kemudian masa panen pertanian, perdagangan, kambing, kemudian barang temuan, termasuk zakat profesi. Memang di dalam fikih salat, fikih tradisional itu zakat profesi tidak masuk ya. Karena zakat profesi ini adalah zakat pengembangan kontemporer yang sekarang ini walaupun oleh Majelis Ulama Indonesia sudah menjadi fatwa yang memang difatwakan sebagai zakat profesi. Apa menjadi acuan zakat profesinya? Yaitu dasarnya adalah perintah di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Artinya yang diinfakkan itu dari apa saja yang diusahakan, ya, termasuk profesi. Kenapa? Kalau zakat profesi itu enggak ada, profesi sekarang ini luar biasa. Mulai dari dokter, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, profesi macam-macam, pengacara dan lain sebagainya, itu profesi yang sekarang ini menjadi profesi luar biasa di tengah masyarakat yang penghasilannya cukup besar. Sedangkan petani, ya, petani yang mungkin tidak punya deposito, ketika panen selama berasnya setelah panen itu ditimbang ada 653 kilogram berasnya, dia sudah wajib zakat ya. Kan mungkin kalau berasnya itu 8.000 umpamanya, kan enggak nyampe sekitar 4 jutaan lah. 4 juta saja petani yang panen dan itu nunggunya 4 bulan ya harus zakat. Nah, bagaimana yang setiap bulan seorang dokter bisa menghasilkan ratusan juta? Nah, maka kalau enggak ada zakat profesi, nggak ditanamkan, maka tidak ada keadilan di situ. Maka ada zakat profesi, ya. Kemudian termasuk zakat investasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari ranah cakupannya, wilayah zakat itu luar biasa sekali. Itu yang wajib, belum yang infak, sodako, apalagi yang wakaf. Maka andai kata zakatnya keluar, infaknya juga keluar, sedekahnya keluar dari semua umat muslim yang 240 juta jiwa, ya, catatan itu, ini berapa aset ekonomi Islam yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita membantu kaum miskin, ya, kaum para duafa. Siapa saja mereka? Itu tadi fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, horimin, fisabilillah, ibnu sabil, sebagaimana ketentuan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi fakir itu artinya orang yang tidak punya pegangan pendapatan, ya, nggak punya kerja, nggak punya pegangan pendapatan. Sehari ini saya nanti akan dapat apa, besok mau makan apa, ini orang fakir. Jadi orang fakir itu lebih sangat yang paling bawah. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya. Ya, makan, minum, dan seterusnya, itu fakir. Ada lagi miskin. Miskin itu artinya boleh jadi dia sudah memiliki pekerjaan, tetapi antara kemampuan memenuhi hajatnya tidak terpenuhi dari usahanya. Nah, ini miskin, ya. Jadi artinya itu tadi mungkin gajinya sebulan mungkin 2 juta, tapi kebutuhannya untuk anak dan lain sebagainya ternyata di total 3 juta umpamanya. Itu bagian daripada orang yang miskin. Walaupun Allah biasanya mencukupkan, tidak melihat hitung-hitungan angka. Banyak di daerah di pedesaan itu ya mungkin tidak punya gaji tetap. Bahkan mungkin besok dapat apa, tetapi insya Allah tanggung rezekinya dan mereka tetap makan. Jadi kemudian amil, orang yang mengelola dana
zakat, infak, sedekah, ya, lembaga-lembaga amil zakat dan lain sebagainya. Kenapa mereka perlu diberikan dari dana zakat? Karena untuk menopang operasional kegiatan dalam menyambungkan antara agniya, orang kaya, dengan para mustahik. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, untuk menenangkan hatinya, ya. Kemudian rikob, jadi perbudakan. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Mungkin rikob yang pas adalah mungkin orang yang menjadi TKI atau TKW di luar negeri, ya, dia sudah tersandra oleh tuannya, nggak boleh pulang kalau nggak bisa menebus ini. Nah, itu bisa dari dana rikob, ya. Kemudian horim, orang yang berutang dalam rangka jihad fi sabilillah. Artinya hutangnya bukan hutang karena untuk membeli banyak konsumtif, ya, barang-barang konsumtif sehingga dia bangkrut punya hutang banyak, bukan, tetapi hutang dalam rangka untuk fi sabilillah. Juga fi sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil orang musafir. Jadi ini mereka orang-orang yang ini, makanya maqasid zakat atau tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi ini. Sifatnya bagaimana pemenuhannya? Pemenuhannya itu tentunya berdasarkan skala prioritas, ya, terutama diutamakan untuk kebutuhan dasar. Untuk kebutuhan dasar, ibaratnya tadi kalau lapar berarti dibantu biar makan. Haus berarti biar minum dan seterusnya. Kebutuhan untuk tinggal dan lain sebagainya yang sifatnya mendasar. Tetapi zakat, apalagi infak sedekah, apalagi wakaf juga perlu dijadikan menjadi solusi penguatan ekonomi dalam bentuk apa? Yaitu pemberdayaan. Jadi program pemberdayaan. Apa bedanya program dari zakat? Zakat itu kan kalau terkumpul itu penyalurannya bisa dua. Bisa yang sifatnya kegawat daruratan tadi, ya, caritas, bantuan langsung, ya. Berarti tadi kan orang miskin tidak mampu, nggak punya duit, ya udah langsung untuk beli beras dan lain sebagainya. Tetapi juga boleh disalurkan dalam hal program pemberdayaan. Karena program pemberdayaan inilah sesungguhnya yang tentunya bagian daripada strategi untuk solusi umat. Kenapa? Karena program pemberdayaan itu sifatnya adalah membantu mengentaskan kemiskinan. Jadi menolong, tetapi bukan hanya sekedar menolong saja, tetapi bagaimana membangun kesadaran, menggugah potensi, dan menggugah semangat agar dia bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan pertolongan orang lain terus. Yaitu yang istilahnya sekarang dia menjadi mustahik atau orang yang menerima zakat, dengan pemberdayaan itu harapannya dia kelak menjadi muzaki atau orang yang berzakat. Dengan cara apa? Yaitu tadi program-program yang sifatnya pemberdayaan. Program pemberdayaan itu seperti apa? Ya seperti yang dilakukan oleh LAS. LAS itu pemberdayaannya baik itu masyarakat kota, masyarakat desa, maupun pemuda yang pengangguran. Contoh, di dalam masyarakat desa, ya, LAS itu biasanya memetakan desa mana yang perlu digalih potensinya. Nanti kita masuk di sana, ya, kita mendirikan satu pusat komunikasi, kita sebut dengan saung ilmu ataupun saung cahaya dan sebagainya. Kemudian masyarakat berkumpul, kita edukasi mental, edukasi tentang ziswaf, edukasi tentang potensi ekonomi, edukasi semualah. Kita mendiskusikan segala potensi yang ada, kemudian timbul kesadaran masyarakat untuk bergerak, bangkit, kemudian mereka bisa melakukan usaha ekonomi, apakah pertaniannya, apakah pertenakannya, nanti modalnya dari dana zakat ataupun dana wakaf. Kemudian kita lakukan pendampingan terus-menerus sehingga yang tadinya dia tidak bisa berkebun, dia tidak bisa bertani, jadi bisa bertani, yang selama ini mungkin bertani tapi modalnya pinjam dari rentenir,
dia terbebas dari rentenir sehingga hasilnya panennya bisa dikembalikan untuk gantian kepada orang lain dan bisa untuk kebutuhan keluarganya. Lama-lama maka dia menjadi mandiri. Nah, inilah yang disebut dengan program pemberdayaan atau masyarakat kota UMKM ya, usaha mikro, usaha kecil ya. Ya mungkin barangkali kalau dibantu 500 itu kan selesai. Tapi kalau dibantu ya 1.500 lah. Yang 1 juta untuk bikin gerobak, yang 500 untuk modal somai umpamanya. Kemudian kita juga lakukan pendampingan, diajari bagaimana cara membuat somai yang enak dan lain sebagainya. Kelak dia bisa usaha sehingga kalau dikasih 500 mungkin tidak sampai sebulan habis, tapi kalau dikasih modal 1.500.000 dengan usaha tadi, dia mungkin lama-lama kembali modalnya bisa pokoknya bisa balik dan juga bisa menghasilkan program-program yang lain. Atau pemberdayaan masyarakat pemuda pengangguran ya, di Al-Azhar punya rumah gemilang Indonesia. Jadi anak dari daerah banyak itu 31 provinsi, kemudian syaratnya dia duafa usia 17 sampai 30 tahun, mereka dididik selama 6 bulan, dikasih keterampilan, ada yang pinter jahit, ada yang pinter mesin, ada yang pinter komputer, ada yang pinter desain grafis, kemudian ada yang pinter kelistrikan, bahkan sampai kuliner halal, kemudian mereka sudah mahir, kemudian spiritualnya juga dikuatkan, kemudian kita carikan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Bahkan bila perlu dia dikasih modal untuk membuka usaha sendiri. Jadi ini program-program pemberdayaan yang sifatnya berkesinambungan dan punya dampak ekonominya jelas. Jadi betul-betul mengantarkan seseorang yang tengah masa depannya belum jelas, dia diantarkan punya paradigma maju, bisa berusaha, bahkan dia bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Maka kalau dana siswa seperti ini bisa kita kelola dengan baik, ya, semua hampir masyarakat Muslim punya kesadaran yang masif, maka berapa masyarakat Indonesia yang bisa terbantu dengan dana zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu tidak berlebihan. Kalau disebut dengan zifab sebagai solusi umat, kenapa? Karena dampaknya cukup luar biasa sekali. Apalagi wakaf. Nah ini wakaf ini penting yang saya sampaikan karena di era sekarang ini wakaf tidak hanya berkutat kepada wakaf fisik saja ya, wakaf harta, tanah ya, nunggu kaya dulu. Punya tanahnya harus lebar dulu atau bangunan yang nilainya juta. Sekarang wakaf bisa dilakukan menggunakan wakaf uang ya atau wakaf melalui uang. Ya, apa bedanya? Kalau wakaf melalui uang itu artinya wakaf pakai uang tetapi uangnya dibelikan barang sebagai benda wakafnya. Tetapi kalau wakaf uang itu adalah wakafnya yang memang uang. Uang itulah yang dikelola nggak boleh habis. Yang mengelola siapa? Yang mengelola harus ahlinya, yaitu melalui perbankan syariah. Yang dia bisa kelola hasil dari wakaf uang itu digunakan untuk maslahat. Sehingga orang berwakaf tidak nunggu ratusan juta, cukup 1 juta bisa menjadi aset wakaf, ya, bersertifikat dan lain seterusnya. Jadi itu kalau kita bicara tentang potensi zakat, infak, dan sedekah. Saya kira itu sebagai pengantar webinar kita pada pagi hari ini. Nah, tentunya mungkin bisa disempurnakan diskusi atau mungkin ada yang memberikan masukan atau ada yang ditanyakan. Selama kita bisa berdiskusi, mudah-mudahan akan ada pencerahan untuk menjadi solusi umat di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Daram, di sini sudah ada penanya.
Dari Dadi Indah menanyakan tentang zakat investasi. Apakah zakat investasi itu dikeluarkan setiap tahun atau setiap kali menambah tabungan atau setiap mendapatkan penghasilan? Mungkin yang tadi Bapak jelaskan di slide nomor 16. Ya, jadi zakat investasi itu masuk bagian daripada wilayah zakat kontemporer, yaitu menjadi sebagian daripada zakat usaha. Ya, investasi itu adalah bagian daripada usaha. Dasar penghitungannya sama kita seperti memiliki harta seperti kadar emas. Ya, jadi kalau investasi kita, hasil investasi kita, keuntungannya, dividennya, hasil dari baginya itu senilai dari 85 gram emas. Nah, kalau sekarang emas itu berapa? 8,5 ya. Nah, berarti sekitar 72 juta. Nah, kurang lebih ya. Ya emasnya ini yang tahu ibu-ibu lah. Bu Eva ini yang paham harga emas ya. Itu artinya kalau investasi itu senilai itu dan memang sudah genap haul 1 tahun ya, 1 tahun ya, tetap karena ini adalah masuknya perniagaan, jadi sama dihitung 1 tahun. Itu senilai itu maka dia keluarkan 2,5%-nya. Walaupun memang ada ulama investasi ini bagian daripada seperti orang panen ya. Ketika mereka sudah dapat dividen di saat itu, walaupun 1 tahun boleh dikeluarkan ininya. Tetapi secara jumhur ulama itu adalah sebagaimana zakat perniagaan. Ya, zakat perniagaan itu dihitung tadi senisab harga emas, zakat emas 85 gram emas. Kemudian dikonversi dengan harganya sekarang itu berapa, kemudian kalau itu memenuhi minimal maka tinggal dikalikan. Nah, ternyata totalnya investasinya 200 juta. Ya, 200 juta dikali 2,5%. Ya. Nah, bagaimana? Apakah ini hasil investasi bersih atau kotor? Ya, kalau memang masih ada operasional yang memang harus dikeluarkan, keluarkan dulu. Ya. Mungkin yang penting bukan dipotong pajak ya. Pajak itu nggak boleh dipotong dulu pajaknya, baru mengurangi zakat nggak boleh. Jadi zakat duluan, baru pajak ya. Makanya orang kalau berzakat, kemudian zakatnya melalui lembaga formal, itu kwitansi zakatnya bisa menjadi pengurang bruto pajak ya. Jadi yang penting kwitansinya adalah dikeluarkan oleh lembaga zakat yang resmi, yang tercatat di Kemenang. Nah, Las Al-Azhar termasuk di dalamnya. Jadi kalau ada orang tua murid mungkin zakat sampai 200 juta, nah kalau dikeluarkan melalui Las, nanti dikeluarkan itunya, itu 200 itu bisa diproses menjadi pengurang pajak dari harta yang kita miliki, ya kan? Jadi luar biasa sekali untuk ke sana. Jadi itulah untuk zakat investasi Bu Eva. Masih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya kepada ayah bunda atau para hadirin dan mister, apabila ada pertanyaan bisa dikirim di chat, bertanya langsung juga kami perkenankan. Iya, dipersilakan kepada ayah, bunda, dan mister juga dengan dari umum yang telah bergabung bersama dengan kami, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, sebagai informasi bagi penanya, panitia sama apa surprise-nya masih jadi rahasia. Silakan ya Bunda atau Mister yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan Pak Dara, ini pertanyaan dari saya pribadi tentang zakat profesi. Bagaimana cara penghitungannya Pak Dara? Saya pernah mendengar 2 pendapat. Yang pertama,
Misalkan gajinya 5 juta, langsung kita potong 2,5% keluarkan untuk zakat, atau dikeluarkan dulu yang menjadi kewajiban seperti bayar tagihan listrik, air, bayar kontrakan misalkan berapa sisanya, baru dikeluarkan untuk zakat. Ya, di dalam mazhab Hambali itu ada 2 penghitungan, ya. Penghitungan ada zakat profesi itu berdasarkan bruto, ada zakat profesi berdasarkan netonya. Neto itu artinya bahwa kita penghasilannya umpamanya 5 juta, kemudian kita kan dapat 5 juta ada transportnya itu. Teman-teman Al-Fauzin punya transport ya. Jadi dikurangi untuk transport dari untuk kebutuhan makan. Nah, itu kurangnya berapa? Nah, kalau umpamanya tinggal 3 juta. Nah, 3 juta termasuk masih nisab enggak? Kalau enggak nisab berarti cukup sedekah. Tapi kalau masuk umpamanya kurang sekitar 4.500.000, nah itu masih masuk lah. Ya berarti itu yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 4,5 yang dari kurang-kurangan itu. Tetapi tadi yang pendapat kedua adalah bruto. Jadi pokoknya yang diterima itu diambil 2,5 untuk mencari aman, ya mencari aman. Tetapi jumhur ulama kita, termasuk Majelis Ulama Indonesia itu setelah dikurangi pendapatan dari hasil kita ini. Ya, walaupun orang ya dalam zakat profesi itu kadang-kadang karena tahu kesadaran pentingnya berzakat, kadang-kadang nggak mikirkan itu. Pokoknya saya gajian potong 2,5%. Nah, itu keluarga besar Al-Azhar udah dipotong itu. Al-Fauzin juga udah dipotong semua itu guru-gurunya ya. Jadi pokoknya gajian potong 2,5%. Kenapa? Karena itu bagian boleh jadi untuk membersihkan atau membuat harta kita menjadi berkah. Tetapi tadi boleh kita menggunakan yang neto ya. Jadi kira-kira potong mana tinggal berapa. Nah, cuma memang penghitungan nisabnya itu kalau kita tadi umpamanya emas 85 gram mungkin nilainya sekitar 60 juta ya. 60 juta itu kan berarti kalau dibagi 12 berarti sekitar 5 juta. Nah, berarti gaji 5 juta. Nah, kalau kurang dari 5 juta ya banyak sedekah saja. Ya, banyak sedekah saja namanya gitu. Ya, jadi tergantung penghitungan dari emas pada saat itu. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Bapak Dara. Bagaimana Mister Maulana? Itu pertanyaannya mirip sama pertanyaan saya, Miss. Cuma kalau saya kasih range, kalau gajinya 3-5 juta setiap bulan, apakah manakah yang lebih maksimal pengelolaannya untuk zakat, infak, sedekah atau wakaf? Nah, kalau saya lebih ke sana tuh, Pak Daram. Mana nih Pak? Tadi jawabannya langsung ke sedekah ya? Ya, jadi orang itu pertama yang harus disisir adalah zakatnya dulu. Artinya harus setiap kita memastikan kita ini sudah berwajib zakat tidak. Nah, sebab kalau karena ini kan ini wajib nih. Nah, kalau itu kita belum masuk, ya udah nggak usah dipikirin, udah. Tapi harus dipikirin dulu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kita infak banyak, tapi zakatnya nggak dikeluarkan. Nah, kan beda. Karena orang mengeluarkan harta itu berdasarkan akadnya. Ya, kalau bukan zakat tidak niat zakat ya bukan tidak dihitung zakat. Maka yang dilihat itu adalah kita sudah berhak zakat belum. Tapi kalau belum ya udah enak kita perbanyak udah infak sedekah infak sedekah mulai dari setiap belokan kanan 1.000 kan kepada tukang parkir itu ya. Belok kanan lagi 1.000 dan seterusnya atau keluar kompleks satpam kita kasih 10.000 dan seterusnya itu adalah bagian ini. Intinya kalau bisa harapannya adalah apalagi di bulan Ramadan ini ya lebih banyak dikeluarkan ya. Keluarkan karena itu tadi tumbuh yang kita keluarkan itu adalah tumbuh. Apalagi dalam matematika zakat itu kan di dalam rumusan infak itu masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasalih habatin sab'asabnabila fi kulli subulatin mi'atin habba. Jadi 7 jadi tumbuh 7 jadi 700 bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu umum. Tidak bicara Ramadan.
Tapi bicara Ramadan adalah sab'ina kaman hadas fi masiwa. Jadi 70 kali lagi dilipat gandakan. Ya, artinya kalau kita sedekah 10.000 berarti kali 700 kali 70.000 berapa itu? Sulit ya kalkulatornya ya. Artinya memperbanyak bersedekah, berinfak dan sebagainya itu ini. Dan beberapa testimoni orang-orang biasanya, Pak, saya kemarin baru ngeluarin infak 100, tahu-tahu dapat 1 juta. Nah, banyak sekali itu estimasinya. Boleh jadi itu adalah bagian dari keberkahan. Apalagi Ustadz Bahyaki itu, ya objekannya banyak ya, yang suka tausiah ke sana kemari dan sebagainya itu. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Amin Pak Daram, amin. Gimana satu lagi? Amin, insya Allah Ustadz Bahyaki ya. Semoga makin banyak ini sumber pendapatan. Amin. Baik, Pak Daram ada pertanyaan Ada lagi. pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat. Ya. Dari Bunda Taki ada 3 pertanyaan nih Pak Daram. Yang pertama, penerima zakat mal bisa kita berikan ke orang tua atau adik atau kakak dan kerabat dekatkah? Mau langsung semua pertanyaannya Pak Daram atau satu persatu dulu? Bolehlah ya. Jadi ini terkait dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala ya di ayat berapa saya agak lupa ini. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jadi kepada siapa sih nafkah itu? Membelanjakan harta itu? Kalau dari sisi urut-urutannya ya, dari sisi urut-urutannya ini sifatnya nafkah umum ya, bukan zakat. Kalau zakat itu khusus. Kepada siapa? Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ini dikatakan adalah walil walidaini, kepada kedua orang tua dulu. Ya. Jadi jangan sampai kita berlimpah harta, orang tua kita ini ya walaupun tidak sampai kelaparan tapi menderita oleh karena itu. Ya. Karena orang tua kita itu sangat perasa. Beliau kadang-kadang butuh pun nggak mau minta sama anaknya. Nah, maka butuh kesadaran daripada kita. Jadi walil walidaini, kepada kedua orang tua. Setelah itu siapa? Wal akrobin, kerabat dekat. Siapa? Saudara, adik, kakak, bibi, paman. Kenapa? Mereka adalah kerabat dekat kita. Ya, jangan sampai kita membantu orang sana kemari, tapi saudara sendiri keblangsak bahasa kita itu istilahnya. Jadi wal akrobin. Kemudian baru wal yatama, anak yatim. Anak yatim, ya. Anak yatim yang dia tentunya mau mengadu kepada siapa? Kalau bukan kepada kita orang yang mampu. Kemudian wal masakin, kemudian orang miskin. Baru wabnis sabil, yaitu musafir. Ya, jadi urutannya dan seterusnya. Tapi kalau bicara tentang zakat, khusus zakat itu ya tadi hanya fakir, miskin, yatim tidak diambil dari situ. Ya, yatim tidak boleh diambil dari dana zakat. Ya, tetapi yatim dibantu dari dana infak secara khusus. Ya, makanya kita orang Indonesia itu biasanya pakainya kesempatan lebaran anak yatim 10 Muharram ya. Padahal anak yatim makanya bukan bulan Muharram saja ya, setiap saat ya. Makanya kita di Las Al-Azhar punya program My Head for Yatim. Baik itu yatim yang langsung dikelola di satu rumah maupun yatim yang dibantu di beberapa tempat. Dan itu setiap bulan kita keluarkan terus. Ya. Dari mana? Ya dari para orang-orang yang menitipkan untuk harta anak yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan ana wa kafalil yatim hakada kan. Jadi saya dengan pengurus orang yang menyantuni orang yatim itu seperti 2 jari yang berhimpit seperti ini.
Alangkah senangnya kita bisa tinggal nanti bersama Rasulullah karena kita menyadari untuk anak yatim. Jadi itu kalau ditanyakan tentang untuk anak yatim. Baik, terima kasih Pak Dara. Mungkin ini terkait dengan pertanyaan yang kedua ya, Mister ya? Ya, dari tadi masih dari Bunda Tapi. Masih bertanya. Iya, kalau tadi disebutkan kalau untuk yatim dibantu dari dana infak. Nah, berarti untuk besarannya, besaran santunannya itu bebaskah atau ada ketentuan tersendiri, Pak? Ya. Karena masuk kepada penyaluran infak, maka tadi fleksibel, artinya tidak ditentukan batasnya, cuma tentunya adalah asyiru bil ma'ruf, artinya kepantasan lah ya, artinya mana yang kira-kira dibutuhkan dulu, apakah makannya atau pakaiannya atau untuk pendidikannya, ya kalau bisa ya memang anak yatim itu kan butuh masa depan, bukan hanya sekedar untuk makan, tapi dia butuh untuk pendidikan ke depannya. Ya, jadi itu juga artinya tidak diikat berapa besarnya, tetapi semakin kalau dalam ibadah itu kan yang pertama itu yang menentukan ikhlas, ya. Yang kedua adalah kontinuitas. Yang ketiga ya kalau bisa besar juga ya. Yang penting ikhlasnya tadi ya. Jadi kesadaran karena berimbang keimanan. Jadi tidak diikat berapa besarnya. Tidak ini. Ya memang kadang-kadang dalam pengelolaan anak yatim ini mudah-mudah gampang ya. Ada juga sih kadang-kadang panti anak yatim sampai kelebihan ya karena penyandang dananya banyak. Tapi tidak sedikit, banyak juga. Ada rumah yatim yang pasang surut para dermawannya ya, sehingga ketika pas kosong, nah kemana dia akan mencari, padahal anak-anak yatim itu untuk makan juga tidak boleh ditunda ya. Nah oleh karena itu jangan sampai itu terjadi. Maka ya memang kalau bisa memang ada program-program tertentu ya, program khusus untuk bantu anak yatim, program untuk membantu UMKM, ada program untuk anak muda pengangguran, ada program untuk desa dan seterusnya, karena program-program itu sesungguhnya adalah program sebagai solusi umat. Baik. Masih ada pertanyaan yang ke Betul. Sepertinya pertanyaan ketiga dari Bunda Tak ini tadi sudah terjawab langsung oleh Pak Dara. Iya. Jadi sudah dijelaskan kembali bahwa untuk memuliakan anak yatim itu bisa dari infak. Dengan poin pentingnya adalah ikhlas, kontinuitas, dan juga besarannya bisa disesuaikan. Seperti itu. Sepertinya masih ada pertanyaan lagi. Ini Mr. Maulana. Ada pertanyaan lagi. Dari Bunda Hansa atau Bunda Naya, untuk zakat mal apakah harus dikeluarkan sekaligus atau boleh berangsur? Bisa diulang lagi? Untuk zakat mal apakah harus dikeluarkan sekaligus atau boleh berangsur? Iya. Jadi zakat mal itu adalah zakat yang melekat haul dan nisab. Selama haul sudah jatuh tempo, kemudian nisabnya sudah memenuhi, maka dikeluarkan. Keluarkannya apakah semuanya? Ya semuanya. Cuma tentunya untuk melihat efektivitasnya tentunya kepada siapa dikeluarkannya. Ya kan kadang-kadang kan ada juga yang dikeluarkan langsung untuk membantu semua habis selesai. Tapi sesungguhnya bisa juga tadi untuk aspek yang sifatnya safety, untuk pemberdayaan boleh. Maka orang berzakat itu yang utama sesungguhnya kalau memungkinkan dikelola oleh satu badan atau lembaga. Kenapa? Programnya itu kontinuitas, kemudian untuk menjaga tidak ada ketumpang tindih ya. Kalau di kita di dalam masyarakat kan biasanya gitu ya, semua zakat ke masjid ya walaupun boleh ya karena insya Allah juga pengurus masjid amanah. Cuma radius masjid kalau mungkin dapatnya banyak umumnya zakat, padahal dia menyalurkannya di lingkungan situ kan bisa aja orang lain dapat dari masjid tempat lain, jadi menumpuk di situ.
Tapi boleh jadi mungkin tempat lain nggak kesentuh dari dana zakat itu. Maka butuh ada kepanitiaan yang sifatnya jaringannya bisa kota, bisa provinsi, bisa nasional. Tetapi prinsip utama tetap adalah lingkungan setempat dulu. Ya, karena dana zakat nggak boleh disalurkan jauh, tapi lingkungannya di situ tidak dibantu. Nah, di situ dulu, terus pilar, melingkar, dan seterusnya. Tetapi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau zakat mal berarti harus dikeluarkan selama sudah masuk masa haul, sejumlah nisabnya, dan sesuai dengan kadarnya, yaitu yang dikeluarkan. Tidak bisa mungkin ini keluarkan 50% dulu, nanti setengah ini, nanti yang 50 ngeluarinnya kan berarti lewat haulnya. Nah, kecuali diambil ke depan ya. Saya kurang sebulan tuh mungkin zakatnya, tapi saya keluarin dulu nih kurang sebulan, saya keluarin 50%. Nanti yang 50% pas haul itu masih diperbolehkan. Jadi dalam konteks haul itu nggak boleh lewat haul. Ya, tetapi kalau maju sebagian ulama masih membolehkan seperti itu. Oh, oke. Baik. Suara saya hilang? Ya, jelas. Oke, baik. Jadi, tapi kalau misalnya dipecah pembagiannya bagaimana? Oh, boleh, nggak apa-apa. Jadi maksud saya gini ya, ditaruh di sana, mungkin saya harus ngeluarin zakat 500 juta mamanya. Berarti di masjid sana 100 juta, itu boleh, itu boleh. Yang saya maksud adalah waktunya. Artinya saat itu ya, artinya ya walaupun mungkin tidak sehari persis ya, bisa aja lewat sehari 2 hari nggak apa-apa. Artinya masih dalam cakupan bulan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Daram. Kita masih ada pertanyaan dari Bunda Ataya ya, Miss Eva. Boleh silakan dibacakan Miss Eva. Dari Bunda Ataya bertanya, apakah kita harus menyebutkan ke penerima? Suaranya pelan sekali, Bu Eva. Iya. Oh, mohon maaf Pak Daram. Nah, baru keras. Dari Bunda Ataya bertanya, apakah kita harus menyebutkan ke penerima, misalkan mau memberikan zakatnya ke saudara, apakah harus ada ucapan ini zakat dari saya, atau boleh dalam hati saja Pak Daram? Ya, jadi niat itu kalau dalam bahasa fikih secara jumhur ulama, an-niyatu fi qalbi wa taqrirul lisan litasdid. Jadi niat itu pada dasarnya itu dalam hati, tetapi mengikrarkan ataupun melafalkan secara ini adalah bagian untuk penguatan saja. Sebentar. Mohon maaf, baterainya mau habis, makanya dicolokin dulu. Jadi ketika seseorang berniat zakat ya tanpa sesungguhnya diucapkan kepada amil ya atau orang yang mengelola zakat, dan sesungguhnya pada dasarnya secara madzhab Maliki, Hambali dan sebagainya itu sah. Walaupun memang orang Syafi'i itu biasanya selalu diikrarkan ya. Tetapi ikrar itu bukan berarti menjadi hal yang rukun kemudian bisa menggugurkan zakat kita, enggak. Tetapi ini hanya menguatkan saja. Makanya kan ketika zakat kita di mushola ya, nawaitu zakatul fitri li siapa aja kan? Li wa ahli, untukku dan keluargaku, atau disebutkan li zauji, untuk istriku ya, li zaujati ya, untuk suami istriku, li walati, untuk anak, li umi dan seterusnya. Itu boleh kan saja, tetapi bukan menjadi keharusan ataupun menjadi rukun sehingga kalau nggak diucapkan itu berarti zakat kita nggak sah, itu tidak. Ya, jadi artinya bahwa zakat itu adalah ibadah qalbi. Dalam Islam ibadah yang harus dilafalkan, nggak boleh nggak dilafalkan. Niat itu hanya 2. Yang pertama adalah nikah. Ya, orang nikah itu, itu jauh juga itu harus diumatkan. Kalau nggak ngomong pengantinnya nggak sah itu. Ya. Kemudian haji, ya. Haji juga, haji kan, namanya kan nawaitu hajran lillah ya, jadi harus diungkapkan ya. Yang lain-lain itu termasuk sholat ya,
sholat kan tidak harus pakai usolli dan seterusnya, itu adalah niatnya adalah fi qalbi. Ya, sama dengan orang berpuasa kan ada di antara kita kadang-kadang kalau belum nawaitu sama hutin an adai kayaknya nggak sah deh puasanya. Nah itu karena untuk menguatkan saja, tapi pada dasarnya boleh. Nah dalam konteks zakat itu boleh. Nah, sebagai contoh seperti itu. Ya cuma memang ketika tidak diniatkan kan kita memang ini. Ketika saya mengeluarkan zakat fitrah, bawa beras ke masjid, ya kita kan sudah niatnya untuk saya, untuk istri, untuk anak. Nih begitu diserahin ke petugasnya bisa menyampaikan Pak ini untuk zakat ini boleh ataupun tidak juga boleh. Langsung nanti petugasnya langsung disunahkan mendoakan ya agar yang kita keluarkan menjadi berkah dan bertambah rezekinya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Daram. Oke. Baik. Jelas ya, insya Allah jelas. Karena kebetulan di Citayam masih pakai pelafalannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari ayah, bunda, Miss dan Mister, juga peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada nih dari Miss Ulfa. Ada pertanyaan Pak dari Miss Ulfa. Ya. Untuk tentang zakat emas ya Pak. Untuk emas yang kondisinya sedang digadaikan, apakah masuk ke perhitungan zakat atau dikeluarkan dari perhitungan zakat? Ya, jadi harta yang kita zakatkan itu taman disebut syaratnya. Taman itu artinya kepemilikan mutlak, ya. Kalau sedang digadai masih menjadi pemilik mutlak apa tidak kira-kira? Tersandra kita, ya, karena kita belum bisa menebus, artinya miliknya kita ini karena kita punya tanggungan jadi tersandra. Jadi yang kita ini kan adalah milik mutlak. Makanya dalam konsep agama kita ini memang tidak memberatkan ya. Jadi kalau kita punya masih ada sangkut paut, ya memang kalau bisa selesaikan tuh gadenya, tebus berapa, nah nilai yang ada baru kita zakatkan. Apalagi yang digadai paling hanya 5 gram ya. Enggak usah pakainya zakat aja infak aja lah perbanyak. Jadi perbanyak. Jadi milik sempurna. Jadi syarat harta zakat itu adalah milik sempurna. Artinya dikuasai betul. Tidak dalam tersandra atau orang lain atau tergadai. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Daram. Saya ada satu pertanyaan tambahan, Pak Daram. Pak Daram, waktu katakanlah kerabat jauh saya tahun ini itu ada familinya yang meninggal dunia. Nah, keluarlah cover asuransi. Nah, cover asuransi katakanlah di atas 800 jiwa. Ya. Nah, apakah itu harus dizakatkan atau bagaimana, Pak Daram? Ya. Jadi sesuatu yang kita dapat ya, apakah dari waris harta yang memang jelas atau dari program asuransi. Sekarang kan asuransi Jiwasraya ya. Kita di Wakaf Al-Azhar juga melayani itu nasabah yang ikut program asuransi polis ya. Jadi ketika kita mendapat harta itu adalah bagian daripada kekayaan pendapatan ya. Bisa digabung dengan harta kita keseluruhan kalau jumlahnya sudah sesuai nisab atau mungkin bagiannya sudah sampai nisab ya langsung dizakatkan otomatis ya. Jadi itu bagian daripada ini. Ada sebagian ulama menggunakan seperti kayak hadiah ya. Tetapi kalau asuransi itu maksudnya saya lebih cenderung kepada waris ya. Harta yang sudah menjadi warisan ya, kita dapat dari orang tua kita yang meninggal kan biasanya ada yang memang diniatkan untuk wakaf sebagian ya atau untuk infak sebagian dan dikembalikan kepada keluarga ahli waris. Nah, yang itu kita dapat adalah bagian daripada harta milik kita. Ya sehingga tadi kalau tidak cukup bisa dikumpulkan dengan yang lain, jumlahnya cukup tidak senilai emas,
atau kalau cukup bisa langsung dikeluarkan zakatnya, ya, karena itu bagian daripada syukur, ya kan. Coba kalau itu kan bagian ibaratnya min haitsu la yahtasib. Jadi harta yang tanpa kita sangka-sangka, ya kan, walaupun orang tua sudah merencanakan, ya, tapi kan kita nggak ada usaha ini kan, usaha yang sangat keras untuk mendapatkan uang itu. Jadi seperti itu, Ustaz. Oke. Itu pertanyaan lanjutan, Ustaz. Itu dipotong terlebih dahulu atau dibagi-bagikan dulu, Ustaz? Sesuai dengan ini. Jadi kalau ahli waris, ya, ahli waris itu sudah tidak terkait kewajiban lagi. Tinggal akadnya dari harta asuransi itu, akadnya apa? Kalau akadnya umpamanya tadi separuh mungkin untuk wakaf atau apa. Nah, yang separuh kan berarti kembali kepada keluarga kan? Diberikan keluarga. Nah, keluarga jumlah anaknya berapa? Ya dibagi. Nah, setiap orang itu dapatnya berapa, itulah yang menjadi bagian hak yang nanti akan dizakatkan. Bukan berarti ini dipotong, tidak, karena sudah dipotong tadi, ya. Karena orang yang sudah meninggal itu dia tidak dikenai kewajiban untuk menzakatkan hartanya, ya. Kan tadi yang asuransi ini kan adalah dari almarhum, tetapi wasiatnya ataupun akad asuransinya itu yang ditunaikan. Nah, maka tadi tergantung apakah ada enggak untuk wakafnya, adakah untuk infaknya, dan keluarin dulu. Tapi kalau enggak ada, ya berarti semua kembali ke keluarga, dan keluarga itu akan menginfakkan sesuai dengan bagian masing-masing. Ya, karena yang menjadi kewajiban adalah fardu, jadi personal, tidak jama'i, tidak dijama'i. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Silakan Mr. Maulana. Dari Pak Dani. Dari Pak Dani, untuk modal usaha investasi, misalnya simpanan sukarela koperasi, yang dizakatkan itu seluruhnya atau hasil usahanya saja? Ya. Jadi ulama membedakan antara investasi dengan perdagangan, ya. Kalau perdagangan itu dari pokoknya modalnya, kemudian untungnya, termasuk piutang kalau ada, itu dikumpulin jadi satu, kemudian dikeluarkan operasionalnya untuk membayar utang jatuh tempo, untuk gaji pegawai dan seterusnya. Nah, jumlah total itu setelah dikurangin itu perdagangan. Tapi kalau investasi itu adalah hasilnya. Jadi pokoknya tidak diinikan, tetapi hasil dari investasinya itu berapa, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Jadi beda ya antara investasi dengan perdagangan. Jadi pokoknya tidak dihitung. Sama dengan seperti orang punya kontrakan. Ya kan, banyak nih yang punya pintu tuh, siapa tuh yang Al-Fauzin, banyak juga kayaknya ada yang punya pintu kontrakan itu. Jadi artinya yang dizakatkan adalah hasil dari pengelolaan kontrakannya. Tapi aset kontrakannya jumlahnya berapa, kemudian nilainya berapa, itu tidak diinikan sana, bagian daripada investasi. Sebagian ulama menghitungnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Daram. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:50. Ya, tidak terasa ya. Hampir 2 jam bersama Pak Daram. Ya. Baik, kami ingatkan sekali lagi kepada ayah bunda yang belum mengisi daftar hadir agar bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah di-share oleh panitia di chatroom. Oke. Baik, Pak Daram. Ya, silakan, kalau nggak ada saya akan kasih. Ya. Masih ada pertanyaan ternyata. Oh, masih. Spesial ini. Langsung dari Ustadz Aed. Silakan Mr. Aed. Langsung. Assalamualaikum Pak Daram.
Ya, Ustaz Aib, silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau tadi berbicara masalah pengeluaran zakat dan lain-lain, alhamdulillah insya Allah banyak masyarakat yang mudah-mudahan dari sini paham. Tetapi sebagai tema dari Ziswaf sebagai salah satu solusi umat, sekarang banyak masyarakat ya terkendala mungkin yang lagi viral masalah pinjaman online gitu ya Ustaz, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, untuk mengataskan seperti itu, terkadang masyarakat nggak paham harus kemana ibaratnya ketika susah. Ya udah, daripada malu pinjaman online. Padahal kita punya banyak lembaga zakat yang ada di Indonesia. Nah, masyarakat tidak paham bagaimana sih ketika dia susah harus kemana gitu. Nah, mungkin ada solusi dari Lasnas yang ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau ada apa-apa, langkah-langkahnya, solusinya ke bagian Lasnas gitu. Bagaimana Ustaz? Mungkin itu saja. Terima kasih Ustadz Aib. Itulah sesungguhnya mandat para penggiat zakat. Karena dalam Undang-Undang Zakat itu tahun 2011 Undang-Undang 2023 itu bahwa kita punya mandat dalam pengelolaan zakat yang efektif efisien dalam rangka untuk membantu mensejahterakan dan menanggulangi kemiskinan. Nah, kemiskinan kan berarti tidak bisa bin salabin, tapi bantuan yang terukur. Maka kita LAS itu punya namanya program Mustahik Mandiri. Jadi ada istilah program di Masjid Agung Al-Azhar di pusat ada ya, ada layanan di Cerende kalau nggak salah juga ada ya, beberapa kantor layanan sesungguhnya. Di situ teman-teman melayani orang-orang yang memang kesulitan ekonomi. Apakah memang untuk kebutuhan makan sehari-hari atau mungkin butuh untuk ya tadi support modal. Ya, memang biasanya kita lakukan semacam edukasi dulu ya. Artinya orang datang itu tidak langsung otomatis dibantu, artinya digali informasi dulu, mindsetnya seperti apa, sehingga nanti kita dorong untuk bantu. Makanya istilahnya mustahik menuju mustahik mandiri. Tujuannya adalah biar hari ini dibantu, tapi setiap saat minta dibantu terus. Tetapi butuh mungkin 3 kali bantuan, tapi keempatnya sudah nggak perlu lagi dan seterusnya. Kita ada programnya itu Ustaz. Jadi kita di semua lembaga zakat pasti ada itu. Cuma yaitu tadi kembali kan orang itu tadi ada yang memang tidak mampu tapi tidak mau minta bantuan, ada yang sesungguhnya bisa usaha tapi minta terus ya. Sekarang kan profesi pengemis itu menjadi profesi sekarang, ya. Itu ternyata orang pengemis daerah Indramayu itu orang rumah kaya semua itu. Karena ternyata menjadi profesi, bukan sekedar itu. Jadi akal-akalan. Nah itu biar Allah lah yang maha tahu. Tapi sesungguhnya kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kita harus betul-betul punya talenta sensitif juga melihat kondisi lingkungan kita, ya. Maka perlu teman-teman di Al-Fauzin itu lihat sekeliling tetangga kita. Adakah mungkin ada tetangga kita sesungguhnya nggak mampu tapi dia nggak malu dia untuk itu. Nah kan yang tahu kita bisa artinya didekati bagaimana apakah perlu bantuan yang sifatnya tunai atau mungkin barangkali dibantu dalam rangka untuk bisa biar nggak malu. Biasanya orang lebih enak diberikan modal ya. Kalau bantu murid kan kadang-kadang nggak enak saya dibantu saja. Yang penting modal ya. Nanti kita kalau sudah berhasil nanti dikembalikan. Boleh nggak apa-apa. Kalau toh tidak dikembalikan, itu tadi dari aspek banyak, bisa dari horimin ya, fakir miskin juga dapat. Kemudian dari tadi kan orang yang mungkin punya hutang banyak ya, walaupun bukan untuk neko-neko. Tetapi karena kehabisan modal bisa dibantu dari dana itu.
Ya, jadi ini perlu ada kesadaran, baik itu dari kita sebagai pengelola, juga dari masyarakat perlu edukasi. Maka tadi saya sampaikan, masalah nasional kita itu lemahnya edukasi terkait dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Edukasi kepada orang yang harusnya berzakat, begitu juga edukasi kepada para mustahik yang menerima bantuan zakat. Dan juga ya ke amil juga ya. Jadi kalau itu semua masih dijalankan, saya bilang ini solusi lah, saya kira menjadi kekuatan umat. Makanya zaman dulu Umar bin Abdul Aziz ketika kejayaan Islam itu nyari orang untuk berzakat sudah sulit. Kenapa? Orang pada mampu semua. Kenapa? Karena mereka rata-rata justru bukan menjadi orang menerima zakat, berzakat semuanya mereka. Kenapa? Karena saling tadi membantu. Saling membantu, memberikan support dalam usaha kehidupan sehari-hari. Saya kira itu Ustadz Ayep ini menjadi terobosan, maka saya ingin mendorong sekolah. Sekolah itu jangan berpikir hanya kita mengelola anak-anak kita yang mungkin barangkali kita bersyukur ya anak-anak kita ini adalah dari keluarga secara ekonomi insya Allah lah tidak kurang daripada saudara kita. Maka perlu ada usaha-usaha sekolah walaupun mungkin temporal ataupun sewaktu-waktu ada usaha yang bisa dilakukan oleh sekolah, bisa melibatkan anak sehingga anak belajar langsung dalam kehidupan real masyarakat. Oh ternyata di luar mereka itu banyak orang yang hanya sekedar ingin mendapatkan uang 20.000 sehari aja sulit. Ternyata banyak. Mereka perlu menyalurkan langsung, bila perlu belajar di tempat di masyarakatnya itu. Nah makanya kami di LAS kan punya desa-desa binaan itu. Tujuannya apa? Biar jadi lab sosial anak-anak. Jadi anak-anak itu ketika menyalurkan bantuan datang langsung ke lokasi, melihat bagaimana potret orang yang tidak mampu, bagaimana kehidupannya, sebagainya. Karena pendidikan adab yang terbaik adalah langsung ke masyarakat. Nah, kalau ada kegiatan seperti ini, itu bagus sekali ya. Kalau mungkin ke desa kejauhan, ya UMKM lah yang terdekat. Mana yang kira-kira di Depok itu wilayah tertentu yang pemukiman, apakah pemulung atau apa, silakan saja. Karena itu bagian daripada mengasah daripada kepekaan, empati, kepedulian sosial anak-anak kita. Seperti itu, Ustadz Aib. Terima kasih. Terima kasih, Ustadz Ram. Baik, sepertinya Miss Eva pertanyaan dari Mr. Aib adalah pertanyaan penutup untuk event webinar bersama dengan Pak Daram. Sebentar, kita coba cek lagi ada. Masih ada pertanyaan Masya Allah. Semangat pesertanya Masya Allah sekali. Masih dari Ayah atau Bunda Dani, izin bertanya, penghasilan saya sudah dipotong zakat setiap bulan. Ternyata ada sisa yang masih dapat ditabung. Apakah dari sisa tabungan itu harus dizakatkan juga? Ya, jadi zakat itu tidak berulang-ulang ya. Jadi ketika sudah dizakatkan, maka berlakunya lagi kelipatan haul berikutnya. Ya, jadi walaupun sisa ya itu bagian daripada ya nanti perbanyak infak aja lah, tapi tidak berkewajiban zakat lagi ya. Jadi pokoknya hitungnya sekaligus. Pokoknya dalam bulan ini harta saya yang deposito atau tabungan sudah genap setahun, nilai totalnya sekian, berarti 2,5% sekian, udah clear. Nah, setelah keluarkan ternyata uang saya masih di situ juga masih banyak, ya itu nanti berikutnya tahun berikutnya. Jadi tidak dikeluarkan berulang-ulang untuk zakat. Oke, baik, terima kasih Pak Daram. Ini saya ralat. Pertanyaan Pak Dani, Ayah Dani merupakan pertanyaan penutup untuk sesi webinar bersama dengan Pak Daram pada siang hari ini. Karena kita alhamdulillah sudah siang. Dan sebagai penutup mungkin ada pesan tambahan yang ingin disampaikan oleh Pak Haji Daram pada webinar kali ini, Pak. Ya, pertama terima kasih kepada teman-teman keluarga besar Al Fauzin. Tugas kita bersama adalah dakwah bilhal. Dakwah dengan memberikan edukasi, memberikan contoh bagaimana dana zakat infak sedekah itu sesungguhnya punya dampak maslahat yang luar biasa untuk solusi umat. Mulailah dari diri kita,
tetangga terdekat yang membutuhkan bantuan kita, syukur-syukur kita bisa mengelola dana itu secara kelembagaan. Dan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar sebagai lembaga resmi yang memayungi semua sekolah di bawah lingkup YBI Al-Azhar pada dasarnya membantu nanti mewujudkan teman-teman yang ingin punya kegiatan-kegiatan sosial berbasis kemasyarakatan. Potensinya dari orang tua murid, dan nanti digali bersama-sama dengan lembaga zakat, nanti penyalurannya bersama-sama, melibatkan anak, melibatkan guru, PSG barangkali jamiah dan seterusnya. Kenapa? Dalam rangka untuk syiar. Kalau itu semua dilakukan, insya Allah kita tidak dicap sebagai kelompok eksklusif yang hanya untuk kepentingan kita orang kaya saja. Tetapi kita sesungguhnya punya kepedulian yang kuat untuk masyarakat di mana kita tinggal. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebaikan insya Allah datangnya dari Allah. Dan kalau ada kekurangan tentunya karena kekurangan diri saya secara pribadi. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.